Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah, masih tertakwa regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memasuki kajian tentang salat ya. Secara sederhana ketika bicara sholat nanti biasa disebut dengan sifat sholat. Makanya nanti ada kitab namanya Sifat Sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata-kata sifat ini biasanya ada dua yang difokuskan. Ya, ada yang berisi kewajiban sholat, ada yang berisi sunnah sholat. Ya, mana yang wajib berarti ini yang harus dikerjakan, nggak boleh ditinggal. Yang sunnah yang sebaiknya dikerjakan, ditinggal tetap sah sholatnya. Tapi yang kewajiban kalau ditinggal bermasalah sholatnya. Ya, difahami istilahnya dulu. Nah, kewajiban sholat ini nanti dia masuknya ke dua ranah. Pertama, kewajiban sholat sebelum ya. Kewajiban sebelum sholat, lalu ada kewajiban di dalam sholat. Ini yang sudah kita bahas, namanya syarat. Ya, kewajiban sebelum sholat namanya syarat. Dan yang ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat. Ini dilakukan sebelum mulai sholat. Ya. Sedangkan yang akan kita bahas itu kewajiban di dalam sholat. Ini namanya rukun. Gitu ya. Jadi syarat itu kewajiban, rukun juga kewajiban. Bedanya syarat itu kewajiban sebelum sholat, rukun kewajiban ketika kita di dalam sholat. Ya, apa syarat wajib sholat? Jelas ya, kita muslim, Islam, kemudian berakal sehat, kemudian balik. Ya, untuk wanita ada suci dari haid dan suci dari nifas. Baru syarat sahnya nanti apa? Ayo, yang bisa boleh pulang. Ya, syarat sah sholat ya nanti kita berwudu atau suci dari hadas kecil, mandi suci dari hadas besar, apalagi suci dari najis, baik najis di badan, najis di pakaian maupun najis di tempat sholat, apalagi menghadap kiblat, apalagi sudah masuk waktu sholat, apalagi terakhir menutup aurat. Itu syarat sahnya dipenuhi semuanya ya. Kalau sudah baru kita masuk ke dalam rukunnya ya. Baru kita masuk ke rukun sholat ya. Jadi ketika kita mulai sholat barulah masuk ke ranah rukun namanya. Syarat sudah selesai sebelum kita sholat. Ya, untuk jumlah rakaat sudah paham ya, ada sholat fajar atau sholat subuh 2 rakaat, zuhur, asar dan isya 4, maghrib 3. Ya, cuma uniknya kalau mazhab Syafi'i sholat subuh itu dianggap tasyahud akhir. Ya, maksudnya tasyahud akhir berarti duduknya duduk tawarruk. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Ya. Oke. Nah, dalam mazhab Syafi'i rukun sholat juga masih beda pendapat di sini.
Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Padahal satu mazhab. Ya, imamnya masih beda-beda. Tapi kalau kita lihat secara detail sebenarnya sama aja, cuma ada yang memisahkan tumak ninah, ada yang menggabungkan tumak ninah. Ya, nanti kita nih, di sini misalnya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ar-Raudhah bahwa totalnya 17. Ya. Sedangkan Imam Asy-Syirazi mengatakan dalam kitab At-Tanbih bahwa total dari rukun adalah 18. Ya. Nanti Al-Mawardi mengatakan totalnya ada 14. Ya, ini nanti bedanya di mana? Bedanya di tumak ninah. Ada yang tumak ninahnya dipisah dan tumak ninahnya jadi satu. Gitu ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Cuma nggak usah kaget kalau nanti kok dalam mazhab Syafi'i beda-beda. Ada yang bilang 13, 14, 17, 18. Tapi ketika dilihat nanti bedanya di tumak ninah. Oke ya. Nah, uniknya ketika masuk ke rukun ada 3 rukun yang berbarengan. Apa itu? Berdiri, ya, plus takbiratul ihram atau kita takbir saja, plus niat. Ini jadi satu. Ya. Ya, jadi kalau yang mampu berarti sholatnya dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah berdiri mulai takbiratul ihram atau takbir pembuka, takbir awal. Nah, di saat itulah masuk niat. Ya, di saat itulah masuk niat. Nanti juga di sini ulama Syafi'i beda pendapat, ada yang mengatakan berdiri yang duluan, ada yang mengatakan niat yang duluan. Ya, kita ambil di sini saja dari Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, beliau mengatakan niat yang duluan. Ya, kita masuk definisi dulu. Niat itu artinya al-qasdu atau menyengaja. Ya. Niat artinya menyengaja. Kemudian wasyar'an qasdus syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi wa huna qasdu fi'lis shalah wa huduru dzalika fi dhihnihi. Ya, atau ditegaskan niat adalah menyengaja melakukan perbuatan tertentu. Dalam hal ini berarti sholat, yang kita bahas sholat ya. Tapi uniknya di sini ada kata-kata muktarinan, berbarengan. Nih ya. Atau bersamaan, muktarinan. Ya. Bi awwali ajza'i fi'lihi, bersamaan. Oh, jadi kecil. Ya. Dengan awal rukun yang lain. Nah, tadi kita jelaskan bahwa rukunnya itu yang jadi satu itu kan berdiri, takbir, sama niat. Jadi gimana? Ya, niatnya dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi takbir. Ya, bukan sebelum berdiri atau ketika, tapi sudah berdiri, pas berdiri dan juga dalam kondisi takbir. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan di sini muqtarinan bi awwali ajza. Itu ya, harus bersamaan di sini. Kemudian hukmun niyah. Apa hukum niat? Hukmuha annaha wajibah fi awwalis shalah fa kanat ruknan kat takbir wa ruku'. Ya, baru hukumnya adalah di sini wajib. Dan dia masuk ke dalam tadi ya, karena dia masuk ke dalam bagian sholat maka dianggap dia bagian dari rukun. Kalau sebelum sholat namanya syarat. Ini hukum niatnya. Mana dalil yang mengatakan bahwa niat ini wajib?
Pertama dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Bayyinah, ya, bicara dalilnya, ya, di QS Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Ya, kita sudah hafal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin. Nah, kata-kata mukhlishina lahuddin diterjemahkan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya, ulama Mawardi yang bermazhab Syafi'i, al-ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Bahwa kata-kata ikhlas dalam surat Al-Bayyinah ini artinya adalah niat. Ya. Jadi kata-kata ikhlas. Ucapan di sini adalah niat, ya. Ketika menerjemahkan atau menafsirkan surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Itu dalil Qur'annya. Kemudian dalil hadisnya, ya, ini juga masyhur dalam riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, ya. Nanti bahasanya rawahul jamaah. Ini kalau kita buka misalnya hadis arba'in di nomor 1, ya, Riyadhus Shalihin juga masuk hadis nomor 1. Ya, dalilnya adalah innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi dalil hadisnya tentang wajibnya niat adalah di innamal a'malu bin niyat, ya. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Ini dalil hadisnya. Kemudian ada lagi dalil yang lain, dijelaskan lebih lanjut, wa ajma'atil ummah ala i'tibarin niyyah fis shalah wal ibadat ammatan. Ya, bahkan ulama seluruhnya sepakat tentang wajibnya niat dalam ibadah. Ada ijma atau konsensus atau kesepakatan ulama atas wajibnya niat dalam ibadah termasuk sholat. Kalau sudah ada kata-kata ijma, berarti kita nggak boleh tidak punya pilihan lain, ya. Kalau sudah ada kata-kata ijma, berarti tidak ada pilihan yang lain. Kalau nggak ijma, masih ada pilihan. Kunut subuh nggak ijma karena cuma 2 mazhab yang mengatakan sunnah, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i, dan 2 mazhab yang lain Hanafi dan Hambali, ya, tidak kunut subuh, sehingga tidak ijma kunut subuh, ya. Tapi bicara tentang wajibnya niat dalam ibadah, ini ulama sudah sepakat. Ada jelas dalil ayatnya, jelas dalil hadisnya, bahkan juga ulama sepakat wajibnya niat. Oke, ya, kita lanjut biar lengkap dulu pembahasannya. Kenapa kok di sini dikatakan wajib untuk niat? Pertama, litamyizil ibadah anil adah, dijelaskan di sini, ya. Kenapa harus dibilang wajib? Pertama, untuk membedakan antara ibadah dan non ibadah. Ini alasan pertamanya. Ya, jadi yang awalnya bukan ibadah ya nggak usah niat. Saya mau makan nggak usah pakai nawaitu, ya, karena makan itu asalnya adalah bukan ibadah. Mau tidur nggak usah pakai nawaitu karena tidur asalnya bukan ibadah. Kemudian walitamyizi bil ibadat min fardin wa naflin wa nadrin. Yang berikutnya untuk
membedakan lagi hukum ibadahnya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Walaupun tahu mau ngapain, mau sholat itu kan nggak semuanya wajib, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, maka dipisahkan. Ya. Lalu yang ketiga, walitamyizi anwa'il ibadat min subhin ila dhuhrin ila asrin. Walaupun sudah yakin, oh iya saya mau sholat wajib, toh sholat wajibnya lebih dari satu, ada 5. Mau yang mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, membedakan jenis-jenis sholatnya. Walaupun tadi hukumnya sudah sama, apalagi kalau sunnah lebih banyak lagi. Sunnahnya sunnah apa nih? Mutlak, ya, yang tanpa sebab, atau sunnahnya yang dengan sebab. Dengan sebab nanti macam-macam lagi, dipecah lagi. Ya, jadi kenapa ulama mengatakan wajib berniat dalam ibadah untuk membedakan 3 hal ini, membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, membedakan, ya, sudah kita tentukan ibadahnya A, tapi hukumnya juga beda-beda. Kayak tadi sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sudah oke, kita anggap sholatnya kita mau sholat wajib, ya wajib itu juga ada 5, dibagi lagi yang mana. Ya, itu kenapa ulama mengatakan bahwa niat itu wajib. Yang berikutnya mahallun niyah, tempat niat. Ya. Mahalluha huwal qalbu bil ijma'. Lagi-lagi sepakat nih. Ya. Sebenarnya tempatnya di qalbun, apa qalbun? Hati. Dan ini lagi-lagi ijma'. Sepakat. Ya, tempat niat itu di hati. Dan ini semua ulama sepakat. Li'anna hal qasdu, karena niat asalnya adalah menyengaja, wa mahalluhul qalbu, ya tempatnya di hati, wala yakfi mujarradun nutqi biha ma'a ghaflatil qalbi anha. Kalau ada orang mengucapkan usolli tapi hatinya tidak menyengaja, enggak sah salatnya, karena asalnya niat di hati. Ya, kama la yadurru nutqu sahwan bi khilafi ma fil qalbi ka an yaqsuda subha wa yasbiqu lisanuhu ila dhuhri. Atau ketika niat yang diucapkan dengan yang di hati beda, maka yang benar adalah yang di hati. Ya, yang diucapkan zuhur tapi hatinya bilang asar, ya berarti sholat asar, karena hatinya bukan ucapannya. Ya, karena itu tadi tempat dari niat adalah hati. Gitu ya. Sehingga dijelaskan di sini wa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza dzalik. Kalau ada orang mau sholat niatnya di hati saja dan tidak mengucapkan apapun, tidak mengucapkan usolli, maka sah sholatnya. Ya, wala yushtarat tahrikul lisan biha, tidak disyaratkan, tidak diharuskan untuk mengucapkan usolli dalam sholat. Walakin yundabun nutqu bil manwi. Dalam mazhab Syafi'i mengucapkan lafaz niat itu yundab, sunnah, enggak wajib. Kenapa sunnah? Liyusa'idal lisan al-qalb, agar lisan ini membantu hati ketika dia ingin menyengaja. Ya, jadi mau usoli nggak usoli tetap sah sholatnya. Tapi kalau pakai usoli nambah pahala karena sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Lalu yang kedua alasannya wali annahu ab'adu 'anil waswas. Dengan mengucapkan usoli sebelum takbir menjauhkan dari waswas atau bisikan setan. Jangan sampai udah sholat pas ruku baru mikir ini saya sholat apa ya. Atau malah pas rakaat kedua baru mikir ini saya sholat apa nih, tahiyatul masjid atau qobliyah maghrib atau sholat sunnah wudu, kan sama-sama 2 rakaat. Ketika kita ingat oh tadi saya usolinya ini, udah selesai. Itu maksudnya. Tapi lagi-lagi nggak wajib, yang wajib tetap yang dalam hati ketika takbir. Gitu ya. Oke, kita masuk ke syurutun niyah, syarat niat. Yajibu an takuna niyah muqarinah litakbir. Ya,
Wajib. Wajib niat bersamaan dengan takbiratul ihram atau takbir pertama. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, litakuna muqarinah li awwalis shalah, karena takbir tadi juga dianggap rukun yang pertama. Ya. Wala ba'dahu, nggak boleh niat setelah takbir selesai. Contoh Allahu Akbar baru niat dalam hati, jangan. Jadi ketika Allah, nah dalam hatinya baru, terserah mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa yang lain nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam hati. Ya, dan yang diminta cuma 3 tadi. Misalnya tadi maghrib, ya, maka niatnya cuma 3 kata aja kalau pakai bahasa Arab. Ya, apa tuh? Misalnya usolli, ya, saya niat sholat. Lalu fardo karena niat sholatnya wajib. Apa nih? Misalnya maghrib. Udah, usolli fardol maghrib. Ini yang wajib. Yang lain mau nambah sunnah, salah rokaatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman misalnya lillahi ta'ala, itu semua nggak wajib, sunnah. Yang wajib cuma 3 kata ini. Aduh, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Misalnya apa? Saya, oh maaf, belum diganti, mau sholat maghrib. Udah. Ya. Ini yang wajib. Jadi ketika Allah dalam arti bilang saya mau sholat maghrib, udah akbar. Jangan Allahu Akbar baru saya mau sholat maghrib. Itu nggak bisa. Itu sesudahnya namanya. Karena tadi dikatakan muqaronah, ya, berbarengan, bersamaan. Makanya nggak usah panjang-panjang, 3 ini udah cukup. Ya. Kadang-kadang zaman dulu kita kalau lagi di kampung, ya, ada orang tua yang lama banget takbirnya, Allah, salah lagi. Karena dia sampai lillahi ta'ala panjang banget, nggak kelar-kelar. Ya, padahal yang diminta cuma ini saja. Pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa yang lain nggak ada masalah karena dalam hati. Gitu ya. Ini bicara teks niatnya. Ya. La qablahu wa la ba'dahu. Jangan sebelum takbir, jangan sesudah takbir. Tapi ketika takbir itu niatnya. Cuma 3 kata. Apa susahnya? Ya. Wa inna wa ba'dat takbir, kalau niatnya sesudah Allahu Akbar takbir selesai, lam yujizhu, nggak boleh. Ya, wa inna wa qabla takbir lam yujizhu, belum takbir dia niat duluan, nggak boleh juga. Illa, kecuali an yastadi maniyah ila waktu takbir, kecuali niatnya dari sebelum sampai takbir tetap niat, baru itu boleh. Oke ya. Saya cukupkan dulu, ya. Ada pertanyaan silakan. Aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, silakan. Iya, posisitas bagi imam makmum juga nggak ada masalah, nggak wajib. Yang wajib cuma 3 ini aja. Karena tadi untuk memisahkan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Ibadah juga yang mana, yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib pun yang mana, cuma itu saja. Nextnya tadi kan mau jumlah rokaatnya, ya kan, mau ngadep kiblat atau enggak, diucapkan nggak ada masalah. Yang wajib cuma ini saja. Tapi kalau mau dipanjangin sampai lillahi ta'ala, ya nambah pahala karena dia sunnah.
usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu nambah pahala karena itu dianggap sunnah tambahannya. Tapi kalau kita malah jadi bingung kelamaan, malah bingung antara takbir dengan ini, cukup 3 ini cukup, nggak masalah. Dan kita juga tahu posisi kita imam atau makmum. Gitu ya, cuma ini saja yang diminta, ini yang wajib. Lebih panjang dari ini sunnah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa, tapi yang ini harus ditekadkan dalam hati, bukan dibaca ya, ditekadkan dalam hati. Karena tadi dijelaskan bahwa niat itu sumbernya, tempatnya di hati, bukan dalam ucapan. Oke ya. Nah, sedangkan tadi yang ucapan sebelum takbir itu tadi hukumnya sunnah. Kita mau usoli sebelum takbir silahkan, mau enggak pun enggak masalah. Ya, nanti dalam mazhab Syafi'i kalau mengucapkan lafaz niat sebelum takbir itu sunnah. Dalam mazhab gurunya Maliki itu mubah, boleh diucapkan boleh enggak. Tapi ketika was-was sering datang kepada orang yang tidak mengucapkan melafazkan niat, maka Imam Maliki mengatakan sebaiknya tetap diucapkan usolinya. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan makruh justru mengucapkan lafaz niat. Apa intinya dari perbedaan mazhab ini? Intinya yang bilang haram enggak ada, yang bilang wajib enggak ada mengucapkan usoli. Mengucapkannya, tapi kalau mentekadkan harus karena ini niat. Ya. Dan ini fokusnya di hati. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Iya. Iya, makanya ketika kita takbir tadi, ya, walaupun, iya, kita tidak mentekadkan, ya kan niat itu kan artinya tekad. Kenapa dia nggak bertekad? Oh, iya, jadi dia posisinya jadi makmum, tapi ketika niat nggak mau jadi makmum gitu. Terus ngapain bareng sholatnya? Iya, kalau tidak mentekadkan ya jelas iya. Tapi tekad di sini yang diminta cuma 3, tapi tetap tekad yang tadi ya, dia makmum atau tidak ya harus. Tapi kalau orang sudah masuk jamaah pasti tekadnya makmum, nggak mungkin enggak. Secara umum iya, kita bicara secara umum. Karena kan setiap kaidah pasti ada mustasnayat kan. Ya, nanti ketika kita misalnya masuk rukun yang keempat lah, misalnya Al-Fatihah bisa jadi ada orang yang mufaraqah, ada orang yang ya lepas niat karena imamnya bacanya alhamdulillahirabbil ngalamin, nah nggak beres nih, udahlah nggak mau saya, masa imamnya ngalamin, ntar makmumnya apa misalnya. Karena kan Al-Fatihah rukun juga, nggak boleh salah. Ya, makanya kenapa ketika kita belajar ngaji pasti yang pertama disuruh belajar Fatihah dulu. Karena kalau kita menyengaja baca Fatihah dengan salah ya nggak sah sholatnya. Tapi kalau sedang belajar insya Allah masih sah. Ya. Dan nanti ketika bicara tentang rukun yang keempat ini Al-Fatihah, nanti ulama beda pendapat dalam 2 pendapat besar. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib Fatihah, ya, sedangkan Hanafi mengatakan kalau memang belum bisa Fatihah boleh yang lain, tapi sambil belajar Fatihah. Ini membaca Rabbana Atina atau baca apa yang mudah. Ya, karena nanti dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Gitu ya. Tapi secara umum ketika orang sudah masuk ke barisan jamaah dia pasti sudah punya tekad untuk jadi makmum. Kalau dia lalai saat itu, tapi kemudian dia mau jadi makmum ya dia ulang lagi lah niatnya. Karena kalau enggak ya dia dianggap cuma sholat sendiri. Ya. Tapi biasanya ketika bicara keumuman, ketika sudah qomat lalu dia masuk ke barisan saf, dia pasti sudah punya tekad untuk bermakmum. Gitu ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Ya.
Nggak apa-apa, itu otomatis aja Pak. Nggak masalah. Biasanya lagi sholat tiba-tiba dicolek gitu kan, lagi sendirian, nggak ada masalah. Ya, karena yang penting 3 poin ini aja yang diminta, ini yang wajib. Ya, nextnya di luar itu adalah sunnah. Ya, yang penting yang wajib adalah niatnya ini. Ketika kita sendirian atau tadinya kita makmum kemudian masbuk lalu kita sendirian berdiri tiba-tiba ada yang nyolek lagi jadi imam, itu otomatis saja. Ya, yang penting poinnya adalah 3 kata ini. Ya, sedangkan juga sunnah nanti lebih ringan lagi, bisa disebutkan bisa enggak. Ya, misalnya ushul sunnatul maghrib atau ushulil maghrib, ketika nggak disebutkan maka itu dianggap sholat sunnah. Ya, makanya 3 poin ini nih, usulinya sama fardonya itu juga harus penekanan dalam kitab ini ya, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya, 3 ini saya nanti yang diminta. Oke, ada yang lain? Niatnya ketika takbir. Apabila kita berniat dari rumah atau turun dari mobil kita bersolat maghrib, setelah kita takbir kita tidak ada berniat langsung Allahu Akbar, apakah itu boleh? Nah, sudah itu tadi, kenapa kita berniat sholat maghrib berjamaah dan tidak sebutkan berjamaah? Itu tentu. Nah, katakan yang mana yang benarnya harus kita ikuti? Apa sebutannya makmum yang ada lagi, apa makmum yang di belakang? Iya. Pertama, kitab yang kita bahas ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang mensyaratkan, karena mazhab Syafi'i memasukkan niat dalam rukun, walaupun nanti tidak semua ulama Syafi'i sepakat. Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i, beliau lebih cenderung ke syarat sah sebelum. Sehingga nanti dalam mazhab Syafi'i juga ada 2, ada yang mengatakan rukun dan itu yang kuat, sedangkan yang lemah mengatakan dia syarat sah. Ya, tapi tetap mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu rukun. Rukun kapan ya? Rukun itu ketika sholat dimulai. Karena kalau sholat belum dimulai namanya syarat. Kan tadi kita bahas di awal ya. Kalau belum dimulai, kewajiban sebelum sholat namanya syarat. Kewajiban di dalam sholat namanya rukun. Dalam mazhab Syafi'i niat masuk rukun, berarti masuknya ketika sholat. Nah, kalau tadi turun dari mobil udah niat sholat sehingga pas begitu masuk masjid tinggal takbir doang, tidak menyengaja, dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, ya sahnya dalam apa? Dalam mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan dia syarat sah. Ya, tapi karena kita di Indonesia tadi kan, di Indonesia Asia Tenggara mayoritas pakai Syafi'i, sebaiknya kita pakai Syafi'i saja. Itu ya, tapi bukan berarti nggak sah dong, enggak, dalam mazhab yang lain iya. Cuma nanti ya kita kalau mau ibadah ya dengan satu mazhab aja, jangan cuma sana cuma sini jadi bingung. Itu ya. Kalau emang dulu kita belum paham, sebaiknya setelah kita paham, sudah kita mulai sebelum sholat jangan langsung takbir. Udah fokus dulu nih, saya mau sholat apa nih? Udah wudu, udah apa nih, saya mau sholat apa nih? Misalnya gitu kan? Apalagi datang ke masjid belum azan misalnya, udah tinggal enak kan, pilihannya banyak. Apalagi datang belum duduk, berarti pilihannya kan bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah sesudah wudu. Apa kita mau sholat apa? Udah fokuskan dulu. Baru setelah saya mau sholat apa, baru kemudian takbir. Nah di saat takbir itulah saya mau sholat, saya tahiyatul masjid, udah selesai. Di saat takbir dalam mazhab Syafi'i, karena dia masuk rukun. Oke, yang kedua tadi diikutkan enggak? Sebaiknya diikutkan, tapi enggak pun enggak masalah. Karena kan juga ketika kita sudah masuk saf, kita pasti sudah punya keinginan untuk berjamaah. Makanya tadi saya bilang kalau mau model panjang silakan. Usholli fardhul maghribi tsalatsa raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu panjang banget. Itu masuk semua. Ya kan? Saya sholat maghrib tsalatsa raka'atin 3 rakaat mustaqbil qiblati, menghadap kiblat. Adaan ya sholatnya pada waktunya.
makmuman, kondisi saya jadi makmum, ngikutin imam lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Itu versi panjangnya, versi lengkapnya. Nah kalau itu yang kita baca berarti takbirnya lama, Allah sampai lillahi ta'ala. Udah gitu lupa lagi susunannya, waduh gimana nih, nggak jadi-jadi ntar. Makanya ulama memudahkan, cukup 3 kata ini saja. Yang lainnya nggak usah disebutkan, nggak masalah. Karena kita yakin pasti sholat lillahi ta'ala, nggak mungkin sholat bukan karena Allah. Dan kita juga tahu maghrib pasti 3 rakaat walaupun nggak disebutkan, nggak ditekadkan dalam hati. Gitu ya. Jadi yang lain-lainnya monggo kalau mau disebutkan nggak apa-apa. Silahkan, itu nambah pahala. Tapi kalau mau menyebutkannya malah bikin repot, bikin kita nggak konsen antara takbir dengan niatnya, maka ya cukup yang diminta 3 kata ini saja. Itu ya. Cukup 3 ini saja. Tinggal ganti nanti usholi fardol isya, usholi fardol subhi. Ya kan? Simple. Sedangkan nextnya sisanya ya kita yakinkan saja bahwa kita apakah jadi imam atau makmum atau apa, tergantung posisi kita. Ya. Itu ya, wallahu a'lam. Boleh menambahkan silakan tapi nggak wajib. Yang wajib hanya ini. Ya, 3 kata ini atau 4 kata dalam bahasa Indonesia. Saya mau sholat apa? Maghrib, isya, subuh atau apa? Gitu ya? Iya, silakan. Waduh, aliran sungai itu Pak ya. Iya. Iya. Tadi katanya ada pendapat baru-baru ini mengatakan takbir dulu baru niat. Ya nggak apa-apa, yang penting ada kitabnya. Mana kitabnya bawa, yang ngarang siapa gitu. Yang ini kan jelas. Ya kitabnya kita pakai Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Coba halamannya ya. Ini 236 nih. Ini kita jelas kitabnya. Ya, yang nulis juga memang dia bukan hanya ahli satu mazhab, bahkan dia ahli dalam 4 mazhab. Jadi kita pun tenang ketika pakai ini. Ini kitabnya sudah jelas. Nih, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya, yang nulis juga nggak kaleng-kaleng. Cetakan 2011. Ya, yang nulis juga bukan hanya ini, tapi dia sudah Profesor Dr. Muhammad Zuhaili. Kalau ada pendapat yang baru silahkan, tapi bawa kitabnya. Mana? Terus yang nulis siapa? Orangnya dia punya background fikihnya nggak? Kuliahnya di mana? Kalau cuma sekedar ngomong lalu nulis di Google semua orang juga bisa. Dalilnya apa? Ya, bukan salah. Jadi bisa kita bandingkan. Oh iya dia juga pernah kuliah di sini. Ini ya. Yang saya baca mukadimahnya beliau 30 tahun sudah mendalami fikih. Bukan sehari 2 hari. Makanya kita ambil. Termasuk kakaknya almarhum ya, Ustadz Dr. Wahbah Zuhaili, penulis Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang menulis dengan berbagai macam mazhab. Ini kakak adik ini bersaing dalam kajian fikih. Ya. Tapi adiknya juga dia nambahin nanti ada fikih kontemporer, beliau nulis juga. Kalau kakaknya nulis lagi nanti dalam kitab tafsir. Makanya kalau mau baca tafsir tapi ada kajian fikihnya, ada namanya Tafsir Munir. Dia ada Al-Aqidah Wasyariah Wal Manhaj. Ada akidahnya, ada fikihnya, ada manhajnya, caranya. Itu enggak banyak, cuma 17 jilid. Ya, ini kakaknya ini kan adiknya. Ya. Atau nanti ada yang mau lagi mendalami model gaya bahasanya, keindahan Quran, ada namanya, lupa saya, orang Tunis itu. Ya, orang Tunus. Saya baca kemarin mukadimahnya. Ya, sambil di pesawat. Ya. Nggak lama beliau nulis 39,5 tahun nulis kitab itu ya. Ya Allah, saya bilang luar biasa para ulama kalau nulis. Ya, kita baru bacanya doang sehari dipegel. Itu nulisnya puluhan tahun. Itu ya, jadi maksudnya nggak masalah, silahkan ada pendapat yang lain monggo, tapi bawakan kitabnya, lihat pengarangnya siapa, betul nggak dia ahli di bidangnya. Jadi kita aman ngomongnya. Jangan sebentar kita ngomong nggak taunya yang nulis aliran sesat, ya kan? Iya. Iya.
Oke. Makna tumanina itu pengetahuan saya umumnya adalah berhenti dari bergerak. Iya. Berhenti setelah bergerak. Setelah bergerak. Dari bergerak. Kenapa mesti harus ada tumanina? Iya, kenapa harus ada tumanina? Karena sahabat Nabi sholat nggak tumanina disuruh ulang sampai 3 kali. Makna dari tumanina itu apa? Tadi berhenti sejenak setelah bergerak. Ya. Nah, di zaman Nabi ada sahabat sholat, selesai sholat, ya Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kata Rasul? Sholli fa inna kalam tusolli. Sholat, tadi kamu belum sholat, sholat lagi tuh sahabat, sholat yang kedua. Selesai mampir ke Nabi, apa kata Nabi? Sholli fa inna kalam tusolli, kamu belum sholat. Sholat lagi yang ketiga. Balik ke Nabi, sholli fa inna kalam tusolli, kamu belum sholat. Cuma gara-gara tadi sholatnya kayak orang jogging, ya, kayak tarawih di satu daerah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada berhentinya, gerak terus. Nah itu dari situlah ulama mengambil kesimpulan bahwa tumakninah itu wajib masuk rukun. Cuma tadi bedanya saya bilang dalam mazhab Syafi'i ada yang menggabungkan ruku plus tumakninah, i'tidal plus tumakninah, sujud plus tumakninah. Ada yang membedakan ruku lain, tumakninah lain, i'tidal lain, tumakninah lain. Maka tadi jumlahnya beda. Ya, jadi di zaman Nabi saja yang nggak tumakninah disuruh ulang, dianggap nggak sholat. Makanya itu pentingnya tumakninah. Nanti kita bahas dalam gerakan-gerakan dari mulai ruku sampai sujud. Itu ya, kita bahas kan baru niatnya dulu nih satu-satu. Ya, biar clear dulu. Ya. Jadi niatnya ketika takbir, jangan setelah takbir, kan dijelasan tadi. Wala ba'dahu. Sebelum takbir menyengaja nggak sah, sesudah takbir menyengaja nggak sah. Jadi kapan niatnya? Ketika takbir, ketika Allah. Saat itu dia ngomong aja usolli fardol maghrib. Cuma 3 kata. Nggak apal pun pakai bahasa kita. Saya mau sholat maghrib sambil Allahu Akbar. Jangan ketika Allahu Akbar baru usolli, itu yang nggak sah. Ya, itu maksud dari kata-kata di kitab ini. Oke, monggo. Ada lagi yang lain? Ya, jadi yang tadi ya saya belum bisa macam-macam karena tadi ya saya belum lihat kitabnya juga, nggak tahu siapa penulisnya juga ya. Bawa kitabnya, jadi enak kita ngobrolnya enak, ya. Oke, ada lagi? Oh sudah Isya ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan kajian kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.